Perkenalkan, nama saya Kalista Nilai Cahya, mahasiswa kebidanan yang berjaga pada siang hari ini. Sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan anamnesa, di mana pada anamnesa ini saya akan bertanya-tanya terhadap ibu terkait selama masa angkatan dan juga akan tentang hal-hal yang merujuk privasi dalam masa sebelumnya, Ibu bisa disebutkan nama, usia, serta alamat. Apakah Ibu pada hari ini ada keluhan? Hari ini nggak paling pusing aja sih. Baik, ada keluhan pusing. Selain ada keluhan pusing, sebelumnya pusingnya hilang timbul atau pusingnya berlebihan secara berturut-turut? Hilang timbul aja. Baik, itu terjadinya sekitar tiap di pagi hari atau bisa di malam harinya juga? Enggak tentu, kadang pagi hari, kalau enggak ya malam hari. Oh, baik. Terus selanjutnya Ibu selain keluhan tersebut, apakah ada keluhan lain selain mengeluh pusing? Nggak ada. Baik, Ibu, untuk keluhan tadi Ibu mengeluh pusing ya, Bu. Untuk HPHT hari pertama haid Ibu Tanggal 23 Januari. 23 Januari. Lalu selanjutnya Ibu sudah merasakan gerak janin, Ibu? Sudah. Kira-kira dalam hitungan 30 menit merasakan gerak janinnya nyampe 10 gerakan nggak, Bu? Sampai, tapi nggak bisa dipastiin tiap 30 menit sih, paling kadang ada 1 jam 1 kali. Ada, tapi nggak bisa dipastiin di tiap 30 menit 1 kali gitu ya. Pasti ada gerakannya, tapi untuk gerakannya tidak terlalu yang cepat temponya. Standar sih, nggak yang cepat banget. Tapi kadang kalau misalkan dia lagi, kalau misalkan lagi telat makan gitu, kadang dianya geraknya lumayan kencang gitu. Kalau enggak, udah sih paling gerak biasa. Ya, baik. Untuk tanda-tanda bahaya atau sebelumnya Ibu pernah ada tanda apa yang muncul? Pas di trimester 1 pernah ada flek, tapi setelahnya nggak ada lagi, nggak sempat lama. Tidak sempat lama. Lalu tidak ada keputihan berlebih kan, Bu? Tidak ada. Baik, apakah Ibu ada hal-hal yang menyulitkan saat masa kehamilan sekarang? Nah, sejauh ini nggak ada, sewajarnya hamil seperti biasa. Baik, untuk apakah sebelumnya Ibu mengonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan yang penyakit lain seperti itu, Bu? Lalu jamu? Tidak ada. Baik, untuk riwayat imunisasi kan pada kehamilan ini harus ada imunisasi tetanus. Apakah status imunisasi Ibu sudah pernah diimunisasi atau belum? Sudah. Di kehamilan sekarang sudah. Untuk statusnya berarti baru T1 ya, Bu ya? Sudah disuntik. Baik, selanjutnya Ibu pada masa kehamilan sekarang apakah mengalami kekhawatiran seperti misalnya moodnya berubah, emosionalnya berubah, seperti itu, Bu, dalam masa kehamilan sekarang? Iya. Ya. Lalu untuk menangani itu apakah Ibu dapat dukungan dari keluarga atau tidak? Iya, Dapat. Baik. Untuk jumlah kehamilan kan di sini Ibu kehamilan keberapa? Kedua. Untuk kehamilan kedua ini sebelumnya apakah Ibu ada riwayat keguguran atau tidak? Atau Ibu mengalami proses perlahiran yang tidak normal? Tidak ada, cuman yang di kehamilan pertama dilahirkan sesar. Baik, sesar ya, Bu ya. Berarti lahiran prematur. Iya. Lalu selanjutnya persalinan. Ibu sebelumnya pada saat persalinan apakah mengalami pendarahan yang hebat?
Oh, tidak ada. Tidak. Baik Ibu, untuk riwayat kehamilan, Ibu pada masa kehamilan ini ada riwayat tekanan darah tinggi? Tidak. Tidak ada. Untuk tekanan darah Ibu mencapai normal atau di bawah normal? Terakhir 90/70, 90 masih di bawah sih ya. Iya. Kelahiran di awal berat bayi Ibu nyampe 3 kilo lebih atau kurang dari 3 kilo? Kurang dari 3 kilo. Sekitar berapa Ibu? 2,3. Oh, 2,3 kelahiran awal. Ya. Baik. Lalu selain itu apakah ada masalah lain waktu pas Ibu kehamilan pertama itu? Enggak ada. Nggak ada, nggak ada komplikasi ke dirinya juga. Baik Ibu. Untuk tadi riwayat menstruasi pertama kali Ibu di umur berapa Ibu? Di umur 13 atau 14 tahun. Oh, baik. Lalu untuk siklus menstruasi Ibu siklusnya 28 hari atau tidak teratur sama sekali? Untuk setelah melahirkan siklusnya nggak teratur, jadi suka mundur gitu. Suka mundur, baik. Untuk lama haidnya apakah lebih dari 15 hari? Nggak sampai. Nggak sampai seminggu. Oh, baik Ibu. Untuk jumlah darah tiap haid bisanya Ibu mohon maaf berapa kali ganti pembalutnya Bu? Sehari normalnya 3 kali, pagi, siang, sore gitu. Baik Ibu. Lalu selanjutnya apakah Ibu memiliki riwayat KB? Tidak ada. Tidak ada. Hamilan sekarang apakah Ibu setelah ini mau menggunakan KB? Kemungkinannya ya. Kemungkinan ya. Baik Ibu. Selanjutnya apakah Ibu memiliki masalah penyakit bawaan atau misalnya dari keluarga seperti hipertensi, asma, lalu ada diabetes, darah keluarga nggak ada. Untuk Ibu sendiri juga tidak ada. Tidak ada. Baik, Ibu, selanjutnya apakah Ibu pernah cek ini apa namanya penyakit kelamin? Untuk cek darah kayak HIV gitu Iya. udah ada dari puskesmas, sudah sempat cek lab. Untuk hamilnya negatif. Baik Ibu. Untuk penyakit menular tidak ada kan Ibu ya? Tidak ada. Baik. Untuk mohon maaf Ibu selama pernikahan usia pernikahannya berapa? Sekarang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Berarti untuk status kawinnya sah ya Bu ya? Baik. Untuk respon keluarga terhadap kehamilan Ibu yang sekarang bagaimana? Senang, mendukung, tidak ada tekanan dari Ibu, tidak ada. Baik, untuk mengambil keputusan dalam keluarga, Ibu mengambil keputusan itu apakah kepada suaminya saja atau tiap mengambil keputusan harus butuh keluarga? Kalian diskusi aja sih berdua, cuma nanti minta saran dari keluarga. Biasanya tetap balik lagi keputusan kan kita berdua. Untuk budaya ya kan ya Bu ya, Ibu dengan suku Sunda kan ya. Ya. Jadi apakah Ibu masih menganut kayak misalnya gak boleh makan ikan nanti kelahirannya jadi begini-begini gitu, apa enggak? Enggak menganut budaya kan ya Bu ya. Baik. Lalu untuk persiapan persalinan dan biaya persalinan ya Bu, untuk persiapannya sejauh ini apakah sudah disiapkan? Sudah. Baik. Untuk tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk saat membantu persalinan itu, Ibu maunya di puskesmas kah atau di rumah sakit kah? Mau dibantunya sama siapa? Pengennya di puskesmas aja, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan mungkin ya balik lagi apa di rumah sakit gitu. Baik Ibu. Untuk ke pola kegiatan sehari-hari ya Bu ya, untuk pola nutrisi untuk makan Ibu, kalau makan itu gizinya terpenuhi atau tidak, seperti proteinnya, lalu sayur-sayurannya, karbohidratnya. Lalu untuk pola makan, apakah Ibu makannya tuh sepiring sedang, setengah nasinya setengah atau bagaimana? Untuk nutrisinya cukup, untuk porsinya setengah. Karena buat sekarang udah masuk rumah sakit jadi nggak bisa porsi penuh.
mempersiapkan baik. Untuk minum, ibu dalam sehari minum bisa sampai 2 liter atau 3 liter per hari, itu lebih apa enggak? Kayaknya Kurang dari 2 liter juga kurang. Berarti nanti ibu dibiasakan untuk minum ya bu ya, sehari minumnya 8 gelas atau lebih baiknya. Karena kan sekarang kan ibu dalam masa kehamilan, jadi harus pola minumnya dilebihkan agar tidak terjadi dehidrasi. Baik, untuk pola eliminasi, ibu dalam sehari itu biasanya BAB sama BAK-nya lancar atau tidak. Lalu untuk BAB dan BAK-nya itu apakah ibu sehari bisa enggak sama sekali atau tidak? Untuk buang air kecilnya lancar, malahan lebih sering. Tapi untuk buang air besarnya agak kurang lancar. Kadang sehari bisa buang air besar, kadang enggak. Jadi kadang agak sendiri juga. Oh, ada sendiri ya. Baik ibu. Untuk aktivitas sehari-hari biasanya aktivitas sehari-hari ibu bagaimana bu di rumah? Biasa sih ya, ngerjain kerjaan rumah kayak biasanya aja. Tidak ada hambatan? Enggak ada. Tidak ada. Baik ibu, untuk pola istirahat nih, seperti istirahat sama tidur, apakah ibu tidurnya cukup di 8-9 jam atau bagaimana? Kayaknya kurang, soalnya kalau tengah malam kadang suka kebangun, tapi kadang normal, kadang kebangun gitu. Tidak tentu. Baik. Untuk kebersihan diri ibu, sehari ibu dalam kehamilan ini mandinya nyampe 2 kali atau kurang dari 2 kali? Mau berdua kali kadang 2 lebih. kali. Untuk mohon maaf ibu, untuk ganti pakaian dalam, ibu biasanya digantinya sering diganti atau tidak? Digantinya biasanya pagi sama sore. Untuk pola hidup sehat ibu, di rumah apakah ada yang merokok? Ada Siapa? suami. Suami ibu merokok. Baik, untuk keluarga? Kan karena di rumah cuma suami sama anak ya, suami. Tapi kalau misalkan lagi main ke rumah ibu, ada bapak yang merokok. Tapi jarang ketemu sih kalau sama bapak, paling suami aja. Iya. Tapi sebelumnya ibu pernah mengonsumsi rokok juga apa tidak? Iya. Tidak. Untuk minum selain minum beralkohol sebelumnya tidak pernah. Berarti untuk mengonsumsi obat-obat terlarang tidak pernah ya Bu ya. Baik, mungkin akhiri sesi anamnesa ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Mohon maaf dibantu untuk kita menimbang berat badan terlebih dahulu. Baik, untuk berat badan di 51,23 kilo ya Bu ya. Baik, selanjutnya untuk oke Bu. Agak sebelah sini dirapatkan. Untuk tinggi badan 154 ya Bu ya. Baik. Selanjutnya kita tensi terlebih dahulu. Sebelumnya saya menyiapkan air terlebih dahulu ya Bu. Sepuluh per 80 teh. Untuk suhu normal ya teh ya di 366. Baik, selanjutnya mohon maaf bisa berbaring terlebih dahulu. Mohon maaf ya Bu ya.
kita lihat di sini, kita inspeksi terlebih dahulu apakah di rambut ibu kotor atau tidak. Baik, untuk rambut ibu tidak kotor ya Bu ya. Ini lihat, kita tarik helai rambutnya, tidak ada kelontokan, tidak ada patah-patah, normal ya Bu. Baik, selanjutnya kita memeriksa di bagian wajah, wajah simetris ya Bu ya. Lalu kita akan melihat apakah ada edema pada wajah, yang dimana akan melakukan penekanan di bagian atas alis serta di bagian tulang pipinya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, izin ditekan, tidak ada edema juga, mohon maaf ya Bu. Baik, tidak ada edema. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ke pemeriksaan mata. Mohon maaf ya Bu ya, dilihat untuk melihat ke atas. Nah, diperlihatkan konjungtivanya, alhamdulillah tidak pucat ya Bu ya, merah muda. Lalu mohon maaf Ibu untuk melihat ke bawah. Kita lihat sklera matanya, baik, untuk sklera mata juga tidak berwarna kekuningan dan juga tidak ada pembengkakan pada mata. Lalu selanjutnya mohon maaf Ibu, saya izin untuk melihat bagian mulutnya Ibu. Mohon maaf agak dilebarkan. Baik, kita lihat di sini gigi Ibu juga tidak terdapat karies, lalu di gusi juga tidak ada pembengkakan. Mohon maaf Ibu untuk menjulurkan lidah. Punten ya Ibu. Untuk membuka bagian lehernya, di sini kita lihat vena jugularisnya Ibu, apakah debarannya tinggi atau tidak. Dilihat. Baik, untuk debarannya tidak terlalu tinggi, normal ya Bu ya, seperti biasanya. Lalu selanjutnya kita menelusuri kelenjar limfe. Maaf ya Bu ya. Tidak ada benjolan. Lalu selanjutnya menelusuri ke kelenjar tiroid. Maaf ya Ibu. Bu, mohon maaf untuk menelan. Apakah ada rasa sakit? Enggak ada. Baik Ibu, selanjutnya. Baik, punten ya Teh, saya izin dimana ini melakukan Leopard 1 untuk menghitung tinggi penus uteri. Menghitung dengan cara menggunakan Maplin. Ternyata mana yang menjadi punggung janin dan bagian mana yang menjadi ekstremitas. Maaf ya Teh. Sakit nggak? Baik, untuk punggung janin ada di sebelah kanan, untuk ekstremitas berarti ada di sebelah kiri. Karena di Leopard 3 ini kita menentukan bagian presentasi bawah janin. Baik, selanjutnya Leopard 4, apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan hitung detak jantung janin menggunakan Linek. Ternyata untuk melihat bagian
punggung lengannya. Baik, kita melakukan tekanan di sini. Baik, tidak ada edema. Lalu juga kita menekan di bagian jari jempol. Tidak ada bulging juga ya teh. Dan pembengkakan. Baik, selanjutnya ke ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah kita tekan di bagian kaki, punggung kaki. Apakah terdapat edema atau tidak? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Baik, normal ya teh. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa varises. Di mana kita lihat apakah terdapat varises. Ternyata tidak ada varises ya. Dikarenakan tadi kita sudah melakukan dari awal hingga akhir ya teh, lalu sekarang kita di konseling, dimana di konseling ini tadi kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di tekanan darahnya di 110/80 normal, untuk JJ janinnya juga tadi di 157 kali per menit. Lalu udah memasuki trimester ketiga, dimana usia kehamilannya 27 minggu. Tadi kita ada keluhan pusing ya, dimana keluhan pusingnya hilang timbul. Lalu selanjutnya juga di sini ada tanda-tanda bahaya di trimester 3 ya teh, yang dimana tanda-tanda bahayanya ini meliputi gerakan janinnya tidak ada berkurang dari 10 kali dalam 12 jam. Untuk teteh waktu pas kehamilan ini apakah gerak janinnya nyampe 10? Nyampe. Baik, berarti tidak ada masalah ya teh. Lalu selanjutnya ada ketuban pecah, namun tidak ada kontraksi. Tidak pernah ada kan? Tidak pernah. Baik, selanjutnya ada nyeri perut hebat di antara kontraksi, belum ya kan ya teh? Belum. Lalu ada pendarahan hebat juga tidak ada, alhamdulillah. Lalu mungkin ini pusing atau sakit kepala yang berat banget, pernah nggak teh? Enggak, hanya hilang timbul saja. Baik, selain itu tadi teteh katanya makan juga normal ya. Untuk pola makan normal, mungkin nanti untuk pola nutrisinya harus dibarengi dengan protein dan juga sayur serta buah-buahan. Lalu untuk pola minumnya tadi kan teteh di pas anamnesa menjelaskan bahwa pola minumnya kurang, dimana di pola minumnya itu harusnya itu mencapai 2 hingga 3 liter. Berarti evaluasinya yakni teteh berarti harus minumnya lebih banyak agar terhindar dari dehidrasi. Lalu selanjutnya ke pola kebersihan, dimana di pola kebersihan itu tadi teteh alhamdulillah sudah menggunakan baju yang longgar, lalu juga tidak selalu mengganti pakaian dalam, dan juga selalu selalu mandi 2 kali sehari ya teh. Lalu ya tadi teteh sudah melakukan imunisasi, sudah baik sudah imunisasi teteh yang tes statusnya tes 1 pertama. Baik, untuk pola makan tadi sudah, pola nutrisi sudah. Untuk body mekanik yaitu perubahan pada tubuh pada masa kehamilan, apakah teteh nyeri di bagian punggung? Bagian punggung ya, itu normal tadi dikarenakan memasuki trimester 3, di mana perut ibu itu sudah mulai bertumbuh, jadinya gerak janinnya juga sudah mulai ada. Jadi memang itu normal untuk bagian punggung sakit. Mungkin untuk meminimalisirkan sakit punggung bisa dikompres menggunakan air hangat. Lalu untuk posisi tidur dianjurkan lebih ke miring ke kiri ya teh, supaya tidak terasa terlalu sesak dan juga perutnya tidak kenceng saat tidur. Mungkin seperti itu. Apakah di rumah kita suka ngangkat-ngangkat berat? Enggak, tapi paling gendong kakaknya aja sih. Iya, gendong kakaknya. Nah, untuk gendong-gendong kan itu juga bikin sakit bagian punggung juga ya, punggung juga ini pinggang. Nah, untuk meminimalisir
mungkin nanti untuk gendong-gendong bisa jangan terlalu sering ya teh, dikarenakan kan teteh memasuki trimester ketiga, takutnya kenapa-kenapa. Jadi bisa dibagi waktunya, misalnya digendongnya si dedenya disuruh jangan terlalu sering digendong. Lalu untuk mengangkat barang mungkin nanti kalau misalnya teteh berdiri atau misalnya berpindah posisi, diutamakan bagian lutut terlebih dahulu, jadi menopang tubuhnya tuh di lututnya, jangan langsung badannya gitu, dikarenakan kan perutnya juga kan mulai membesar, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya teh yang dapat dipaparkan. Apakah teteh ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada tuh. Nggak ada. Baik, untuk mengevaluasi tadi yang sudah saya jelaskan, boleh diulang kembali seperti apa aja? Untuk makan nutrisinya harus cukup, tambah minum airnya lagi, terus dikurangi untuk kerja berat, jangan juga ngegendongin terlalu sering si kakaknya. Udah itu aja. Baik, mungkin kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih telah mau melakukan konseling serta tadi dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.